dan benar pada 1000 HPK agar anak tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sasaran di sini yaitu yang pertama ibu hamil 0 sampai 9 bulan, yang kedua itu baduta umur 0 sampai 12 bulan, dan yang ketiga yaitu baduta umur 13 sampai 24 bulan. Cara pengisiannya yaitu ibu-ibu, yang pertama kalender ini diisi sendiri oleh ibu hamil atau ibu baduta setiap hari di rumah. Pengisian dilakukan sejak apabila ibu hamil diisi sejak kehamilan bulan pertama sampai ke 9. Apabila kehamilannya itu sudah mencapai 4 bulan misalnya, itu diisi pada kalender bulan keempat, misalnya 4 bulan diisi pada bulan keempat di sini. Terus beri tanda centang sesuai dengan tanggal melakukannya. Bila tanggal umpamanya dilakukan pada tanggal 6, itu memeriksakan kehamilan minimal 1 kali pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Itu tentang tanggal 6 gitu ya. Meminum tablet tambah darah selama kehamilan. Misalnya tanggal berapa itu dicentang Bu. Apa tanggal 10 itu dicentang gitu Bu ya. Tanggal 9-nya misalnya apa makan makanan pokok nasi itu kan tiap hari Bu ya. Itu dicentang gitu. Kolom yang kosong menandakan bahwa tidak ada kegiatan yang dilakukan pada tanggal tersebut. Untuk mengetahui perkembangannya, jumlah checklist pada setiap kegiatan di kolom jumlah. Jika semuanya sudah ibu-ibu, misalnya tanggal terakhir 31 sudah, itu dijumlah. Biar tahu jumlahnya berapa. Gitu ya Bu ya untuk ibu hamil. Dan untuk baduta usia 0 sampai 12 bulan. Pengertiannya sama seperti tadi. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan orang tua dalam melaksanakan pengasuhan yang baik dan benar pada 1000 HPK agar anak tumbuh dan berkembang dengan optimal. Cara pengisiannya di sini, kalender ini diisi oleh ibu atau ayah di rumah masing-masing. Diisi dengan nama bulan pada usia anak yang keberapa, misalnya diisi pada usia anak kedua 2 bulan, misalnya di sini 2 bulan diisi 2 bulan, terus bulannya berapa, misalnya sekarang kan bulan Mei tapi kan sudah di akhir, berarti ini dibuka bulan ketiga gitu, bulan ketiga bulan Juni. Nah diisi dari tanggal 1 di sini Bu. Misalnya memberikan ASI sesering mungkin, itu kan kalau yang menyusui itu tiap hari Bu ya. Jadi di checklist tiap hari di sini. Terus memberikan imunisasi DPT, itu kan biasanya pas posyandu. Kalau di imunisasi umpamanya posyandunya biasanya tanggal berapa di sini? 16 biasanya umpama di checklist tanggal 16 gitu imunisasinya. Memberikan imunisasi polio sama seperti posyandu. Ketika posyandu sering membelai, memeluk dan menimbang bayi dengan penuh kasih sayang. Menimbang bayi dengan penuh kasih sayang tanggal berapa itu di checklist ya ibu-ibu ya. Itu dilaksanakan tiap hari. Itu ya Bu ya. Misalnya ya itu tadi kalau pengisian pertama tengah bulan itu umpamanya tanggal 13 diisi pertama, itu seterusnya diisi. Yang di depan ini tidak usah ya Bu ya. Ya bulan kalau misalnya bulan ketiga yang pertama kali, yang bulan pertama dan bulan kedua itu tidak usah diisi. Ya langsung diteruskan. Itu ibu-ibu ya. Kayak minyak. Terus manfaat dari adanya kalender ini yaitu bagi orang tua, mengingatkan orang tua tentang cara-cara pengasuhan yang baik dan benar sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Yang kedua, orang tua dapat menilai sendiri kemampuannya dalam mengasuh anak dalam kandungannya sampai usia 2 tahun.
Bagi anak mendapatkan stimulasi sesuai usianya sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Bagi kader, memudahkan kader untuk memantau dan memastikan bahwa penyuluhannya dilaksanakan oleh orang tua di rumah. Terus ibu-ibu, dari kalender ini apa yang bisa ibu peroleh manfaat dalam mengisi kalender ini apa? Ayo ibu-ibu, jawab. Bisa mengingat kapan kita bisa mengelus anak, memberikan ASI kepada anak, memberikan apa ini? Makanan untuk yang tidak biasa dimakan. Yang memberikan makanan keluarga ya 2-4 kali sehari. Lauk bau itu kan bisa kita melihatnya seperti itu. Melatih anak untuk merapikan mainannya ke tempatnya. Itu Bu ya, misalnya tanggal berapa ibu di checklist gitu Bu ya. Terus memperkenalkan anak kepada orang lain dengan berjabat tangan dan menyebutkan namanya. Bisa ini dilakukan umur 14 bulan, bisa. Terus mengajak bernyanyi dan diikuti oleh anak meskipun belum sempurna. Ya, mengajak anak ke posyandu untuk memantau pertumbuhan anak melalui KMS. Itu biasanya pas posyandu itu ditentang Bu ya. Mengikuti kegiatan BKB untuk memantau perkembangan anak melalui KKA. Kegiatan BKB seperti sekarang. Umur 15 seperti ini, umur 15 berapa? Umur 15, ketika anak umur 15 ini diisi bulannya ya Bu ya. Ya, seperti itu. Bu, dari penjelasan tadi itu ada yang mau bertanya? Ada yang masih kurang jelas? Tanya Bu, yang dimaksud 1000 HPK itu Bu. Ya, mungkin ibu-ibu yang lain bisa membantu menjawab. Mungkin ada yang tahu 1000 HPK itu apa? Apa Bu yang jelas Bu? 1000 HPK itu dari mulai ibu hamil selama 9 bulan sampai anak lahir sampai umur 2 tahun, itu yang disebut 1000 HPK. Ya betul Ibu ya. Jadi 1000 HPK itu dimulai sejak dalam kandungan sampai umur 9 bulan dan lahir sampai umur 24 bulan. 2 tahun. Itu 1000 HPK. Terus Bu, Ibu sudah ngerti nih cara mengisinya di rumah? Ya. Ya, sudah ngerti ya Bu ya. Nanti kalau tidak mengerti bisa ditanyakan ke kadernya ya Bu ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.